Kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Arrahmanirrahim. yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu iyyaka wa nasta'in. iyyaka Ihdinas nasta'in. siratal Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina siratal an'amta 'alaihim ladzina an'amta ghairil 'alaihim maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali ke live Swaguru yang topiknya adalah, judulnya adalah Self Inquiry and Philosophy, di mana kita akan membahas topik-topik yang fundamental, topik-topik yang biasa dibahas di filosofi, tetapi juga kita mendekatinya dari sudut pandang self inquiry juga. Dan seperti biasa seperti yang kita telah bahas sebelum-sebelumnya ya. Kita pertama itu membahas tentang introduction, self inquiry dan philosophy. Lalu kita masuk ke who am I, tentang diri manusia yang berderajat, ya tergantung dari mana kita melihatnya, dari sisi mana. Kalau secara umum kita melihat bahwa diri kita ada fakultas-fakultasnya, ada daya sebagaimana diri kita yang luar, ada daya indranya. Di dalam mental ada daya mental. Lalu yang ketiga ya, itu tadi pertemuan kedua. Pertemuan ketiga kita membahas tentang resolusi karena bertepatan dengan tahun baru. Lalu yang minggu kemarin, Kamis minggu lalu, pekan lalu, kita membahas tentang persahabatan orang tua dan anak, tapi sebenarnya dipicu dari pertanyaan, sebenarnya ini resolusi buat apa sih gitu. Dan akhirnya dari situ kita terbawa kepada pertanyaan-pertanyaan tentang pencapaian, kesuksesan, lalu juga tentang ya hubungan orang tua dengan anak gitu. Dan yang menarik adalah dari resolusi itu sendiri. Maksudnya apa? Resolusi ini kan memandang ke depan, masa depan gitu. Terus juga akhirnya kita jadi punya pandangan bahwa sebenarnya resolusi bukan hanya ke depan tapi ke belakang, masa lalu gitu. Masa depan dan masa lalu dia ada resolusinya sendiri. Kita kalau tidak meresolusikan masa lalu kita, jangan harap pernah akan mencapai suatu resolusi yang akan ada di depanmu gitu, di masa depan. Nah, dari situ kita melihat ada narasi besar, ada pertanyaan besar, tanda tanya besar tentang masa depan. Gitu. Kan ya itu sebuah apa ya? Sebuah pertanyaan besar gitu. Masa depan itu apa sih sebenarnya? Ya, kekhawatirannya. Kita adalah manusia yang hidup di dunia, ada materi, ada non materi. Dan materi ini kita ada ruang kan gitu. Ruang dan waktu sering dipasangkan gitu. Dan karena memang mereka terikat gitu, mereka ada hubungannya ruang dan waktu ini. Tetapi ruang saja kan ya kita melihat itu jelas gitu. Ini ruang, ini itu semua ada di ruang. Tapi yang tidak lebih obvious, tidak lebih jelas adalah waktu. Tetapi kita take it for granted. Kita ya udah, waktu adalah sebagaimana yang diajarkan dulu orang tua kita, terus orang tuanya kita, seterusnya. Waktu itu saya, tapi tidak diteliti lebih lanjut itu sebenarnya apa gitu. Kalau mungkin pertanyaan what is time yang menjadi judul kali ini, topik kali ini mungkin terlalu ya kita tidak langsung memutlakan kita akan benar-benar menjawab time itu apa. Tetapi mungkin kita bisa meretelinya, mendekatinya dari ada berapa cara kita bisa mendefinisikan waktu gitu. Ada berapa cara kita bisa memandang waktu. Ada 1, 2, 3 atau berapa cara kah gitu. Sebelum kita akhirnya sedikit mendekati hakikat waktu itu sendiri.
Oke, mungkin itu kali. Oke, terima kasih Ada Bang orang Arif yang ya. tidak Iya. tidak enak sepertinya. Oke, ayo. Iya, iya. Oke. Ya, oke, Bang Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang hadir di sini ingin mendengarkan dialog IG Live Suaguru. Jadi perlu diingatkan di sini Suaguru ini insya Allah sebuah tempat mempertemukan guru dan murid. Guru yang dimaksud di sini adalah yang membawa cahaya dalam kegelapan. Nanti mudah-mudahan teman-teman akan bertemu di sini guru-guru yang sesuai bidangnya masing-masing. Mereka disebut guru karena mereka sudah ya menjadi cahaya di bidangnya gitu. Nah, di Suaguru ini kita juga ada satu rutin diskusi tentang satu hal, satu tema penting, satu pengetahuan yang selama ini agak diabaikan dalam dunia pendidikan akademisi, yaitu self-inquiry, penyelidikan diri, dan filosofi gitu. Nah, tadi Arif sudah mengantarkan dengan satu kemampuan Arif untuk membahas konteks. Jadi kita selama ini, Rip, itu teman-teman sekalian ya, bicara waktu itu apa yang kita pahami selama ini. Jadi kalau di dalam filosofi itu kan selalu ada 3 pertanyaan. Ini selalu diulang, Rip. Pertanyaan pertama, apakah itu? Jadi setan, apa itu setan gitu? Nah, selama ini kan kalau orang tidak punya tradisi berfilosofi, ya setan yang dikatakan oleh ustadz, dikatakan oleh buku, gitu seterusnya. Tapi eksistensinya itu apa gitu? Nah, ini kan muncullah pocong, kuntilanak, dan seterusnya kan. Yang di film-film, apakah sebenarnya itu gitu? Nah, ini sangat naif kalau orang tidak melakukan proses penyelidikan yang sungguh-sungguh. Nah, apakah itu? Yang kedua, setelah itu ada juga men-trigger pikiran kita, akal kita adalah adakah itu? Jadi, adakah setan itu? Adakah waktu itu? Nah, pertanyaan adakah itu membuat kita sungguh-sungguh memastikan apakah ini eksis atau tidak. Dari situ akhirnya kita mulai menyadari ada eksistensi yang memang dikenal oleh panca indera, namanya eksistensi material. Tadi Arif tadi sudah menyampaikan teman-teman. Yang kedua ada eksistensi non material. Ya sederhananya gitu, material, fisikal, and non fisik. Nah, non fisik inilah kalau di agama disebut itu jin atau jihni, wujud jihni, wujud mental ataupun wujud goib atau keberadaan yang tidak material, appearance material. Nah, lalu kemudian pertanyaan ketiga adalah mengapa itu gitu. Nah, kita akan mendekati teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu oh setan, bahkan bisa kita tanya juga Tuhan itu apa gitu. Ya Tuhan itu maha besar ya, muncullah sifat-sifat Rip. Ya maha kaya, maha pengasih. Tapi eksistensi maha pengasihnya seperti apa? Apakah seperti seorang ibu mengasihi aku gitu ya? Terus mengapakah dia ada gitu? Soalnya aku sedih nih, aku mengalami sedih. Sedih itu apa gitu? Nah, sekarang kita mau mendekati apakah itu waktu, teman-teman. Ya kalau gampangnya ya kita mulai pendekatan ini dulu. Waktu itu ya ini. Sederhananya itu jam tangan gitu ya. Ini disebut waktu. Udah jam berapa nih? Telat nih kita nih. Nah, itu kebiasaan kita. Jadi waktu secara sederhana paling bawah kita maknai sebagai petunjuk, alat petunjuk gitu. Jadi arloji, jam dinding, atau jam duduk gitu, ya arloji gitu. Sekarang ada juga waktu itu di HP gitu kan, gitu ya. Nah ada pemaknaan seperti ini. Kalau zaman dahulu jam pasir gitu. Jadi waktu dimaknai sebagai jam tangan. Ya, jam. Nah, apakah ini hakiki? Enggak. Ya kan, begitu baterainya habis, udah dia putus. Jadi, naif kalau kita hanya memaknai waktu itu sekedar tentang pemaknaan arloji. Yang kedua, Rif, waktu adalah, ya kalau ditanya ke main modern, Rif, what is time?
time is money gitu. Waktu adalah uang gitu. Waktu adalah uang gitu. Jadi segala sesuatu diukur tentang uang gitu. Berarti memaknai waktu itu mengalami satu evolusi gitu. Transformasi makna gitu loh ya. Nah, jadi waktu adalah uang gitu. Ini hakiki nggak? Jelas enggak lah. Ya udah ada dua tuh ya. Jadi yang ketiga adalah ini nih, ini agak scientific Rit. Jadi waktu itu sederhananya adalah durasi. Bisa juga. Ya, sekarang malam, besok pagi. Jadi durasi sebuah momen atau aktivitas, durasinya itu disebut waktu Rit. Ya, antara siang ke malam. Ya, siang ke malam itu durasinya itu disebut juga waktu. Jadi kita pretelin aja Rip, sampai nanti kita menemukan hakikat waktu, sampai sarinya itu waktu yang abadi gitu. Karena kalau enggak, kalau kita merujuk pada misalnya dari kitab suci Al-Quran Rip, wal asri, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia merugi. Jadi seolah-olah kita diingatkan Tuhan, kamu cari tahu apa itu waktu gitu. Nah, secara saintifik Rip, waktu itu ada persyaratannya, manifestnya waktu gitu loh. Jadi kan manifestnya waktu Rip itu harus ada materi, satu titik, titik A misalnya Bekasi, titik B Bogor, oke? Ada dua yang kita namakan daerah Bogor, daerah Bekasi. Nah, ada gerak Rip. Jadi gerak sebuah benda dari Bekasi menuju Bogor, ya, ada dua tempat, Bekasi Bogor. Nah, gerak benda ini atau gerak kendaraan ini, kuantitas gerak sebuah benda dari satu titik ke titik yang lain, itu disebut waktu. Yeah. Jadi harus ada materi, ada dua tempat, lalu kemudian ada benda yang bergerak. Jadi mensyaratkan ada gerak Rip. Nah, jalan kaki dari Bekasi ke Bogor misalnya, memakan waktu apa? Disitulah muncul yang berikutnya, ukuran waktu. Ukuran waktu itu berasal dari pemaknaan ini. Gitu ya Rip ya. Muncullah istilah yang selama kita kenal, detik. Ya. Selain detik apa? 60 detik menit. Gitu. 60 menit jadi 1 jam. Ya. Nah, jam itu artinya apa? 1 hari. 1 hari jadi apa? Seminggu. Muncullah istilah seminggu, sebulan. Sebulan muncullah setahun. Dari setahun sewindu dan seterusnya gitu. Nah, bayangin pemaknaan waktu 1 detik, 1 menit, 1 jam. Teman-teman, itu berasal dari prinsip dasar yang tadi. Gitu. Kalau tidak ada materi, tidak ada gerak, kayak sekarang virtual, Rick. Saya mau ke Amerika pakai HP, nggak berlaku tuh 1 detik, 1 jam, 1 hari. Kalau tidak ada materi, nggak berlaku tuh tadi ukuran-ukuran detik. Karena kebiasaan pikiran manusia memahami waktu itu ukuran material tadi, maka pikiran manusia menganggap, Rick, 10 jam yang lalu berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Iya nggak? Gitu ya. Kemudian ada lagi makna, ini kita ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Rada berat nggak apa-apa namanya juga. Tapi kalau sudah sampai ke sarinya, ini kayak perjalanan intelektual. Nah, ada waktu secara logis, Rit. Kalau logika itu kan pembagian awal, akhir, sebab, akibat. Ya. Ada awal, ada akhir, ada tengah. Nah, menurut logika, waktu terbagi 3. Masa lalu, nah itu yang tadi Ari bilang. Ya. Masa depan, masa kini. Apalagi, nggak ada lagi kan? Masa samping nggak ada gitu.
Jadi masa depan, teman-teman, masa lalu, masa kini. Nah, pertanyaan berikutnya, pembagian waktu dari perspektif logika ini, masa lalu misalnya, itu beneran ada nggak sih? Oh, ada. Adanya di mana? Di pikiran manusia. Itu sebuah Jadi revolusi. sebetul revolusi Sebuah tuh. revolusi Jadi pemikiran teman-teman itu, yang berbahagia, yang disebut masa lalu itu tidak lebih dari penampakan appearance eksisten di memori. Kalau nggak ada itu, gimana? Namanya amnesia kan istilahnya orang. Ke-delete. Kalau tidak ada masa lalu, apa? Jadi ternyata teman-teman, kalau ada orang yang menderita terhadap masa lalu, berarti dia hidup di memori dia. Nama-namanya kan benci, dendam, kesal. Ya itu kan sebetulnya identifikasi diri dia terhadap masa lalu. Gitu deh. Nah, masa depan apa? Di mana? Beneran nggak sih ada masa depan itu? Ternyata masa depan itu juga di pikiran juga. Imajinasi, prediksi, rencana. Nah, dari pembagian logika ini, ada waktu masa depan, ada waktu masa lalu, masa kini, yang benar-benar nyata kita alami langsung apa? Masa kini, Rip. Jadi masa kini ini lah yang nyata. Bahkan, Rip, masa lalu itu kita alami kapan? Masa lalu kita alami kapan? Masa lalu itu kita alami kapan? Pada saat mengingat, memori. Pada saat mengingat, teman-teman. Benar tuh, Arif. Jadi sebetulnya apa yang kita sebut sebagai masa lalu, kita alami itu dengan cara mengingat. Bisa nggak kita mengalami masa depan? Bisa aja. Dengan cara? Ya, bermimpi. Membayangkan. 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 Kapan kita lakukan itu? Pada saat ini, berimajinasi lah. Pada saat ini gitu. Jadi dari tiga pembagian ini gitu. Jadi banyak orang itu menderita dengan pikiran-pikiran yang disebut prediksi. Boleh apa tidak? Ya boleh-boleh aja sih. Kalau difilosofikan bukan masalah boleh nggak boleh. Boleh. Tetapi kenali konsekuensi kalau kita terjebak pada masa depan atau masa lalu itu. Ada satu lagi, Rip. Ada beberapa lagi. Ada juga pemaknaan waktu berkaitan dengan waktu kosmologi, Rip. Kalau waktu kosmologi kan kita nyebut siang. Berarti kan mataharinya di atas banget. Di Indonesia. Tapi di Amerika, Iya, di atas. No. Dia sore atau dia subuh. Misalnya subuh, nggak tahu persisnya. Gitu ya. Di Amerika misalnya malam, di Indonesia tengah malam, di Indonesia itu siang. Iya. Nah, jadi mana nih waktu yang tepat? Berarti waktu dalam pengertian kosmos itu berkaitan dengan gerak bumi atau gerak bulan. Nah, nuansa siang apa? Feeling saya. Tapi kalau kita bisa ngobrol sama bebek, Rip, bebek misalnya mamanya, ada nggak masa depan? Masalah nggak ada loh bagi mereka. Makanya bagi bayi itu nggak ada masa lalu masa depan. Kalau ditanya orang suci, ada nggak masa lalu masa depan? Nggak ada. Dia akan nyebut masa depan itu adalah proyeksi pikiran. Masa lalu apa? Sebuah ingatan. Gitu. Nah, makanya kan Einstein itu menganggap relatif si waktu yang kita pahami selama ini. Gitu. Yeah.
Nah, satu lagi nih, teman-teman ya. Ada lagi namanya waktu psikologi. Misalnya, apa yang waktu yang paling berharga padamu gitu ditanya Arif. Oh, saya waktu liburan. Apa yang membuat itu signifikan dan berharga? Oh, ada keindahan di situ. Ada cinta di situ. Ada kebahagiaan di situ. Jadi kualitas waktu itu bukan karena peristiwanya. Tapi pengalaman batin yang memaknai peristiwa itu. Sehingga saya ingin mengenang itu terus-menerus. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini atau Arif, ya kita bicara lagi bahasa pikiran ya, bahasa durasi. Oh, usia saya 40 tahun, usia saya 25 tahun. Selama durasi 25 tahun itu, apa sih yang signifikan? Maka kita akan munculkan kenangan-kenangan yang masih bisa kita jenguk. Apa yang membuat itu bernilai, berharga, menyenangkan? Karena ada makna yang diberikan oleh kesadaran kita. Jadi pelan-pelan di sini, makna waktu objektif dari material itu mulai kepada subjectivity Arif. Sesuatu itu signifikan bagiku, sesuatu itu bernilai bagi seseorang karena subjektivitas pemaknaan dia. Nah oke, kembali lagi. Apa yang membuat itu bermakna sekali bagiku? Ternyata karena di situ ada cinta boleh jadi, ada kedamaian, ada beauty, ada hikmah. Oh, waktu saya sakit selama COVID 14 hari, nah hitungannya 14 hari kan. Wah, di situ ada pergulatan batin. Wah, stres gimana nih, ketakutan, kekhawatiran, takut mati. Dalam proses dia bertafakur itu, dia menemukan satu poin. Oh, kita penting surrender. Kita harus memprioritaskan kebahagiaan. Selama ini gue nggak memperhatikan kebahagiaan gue gitu, Rip. Nah, saat itulah dia mendapatkan satu booster atau hikmah sebenarnya yang membuat gue menderita karena selama 14 hari COVID itu. Karena aku masih bergulat dengan pikiranku sendiri. Dan itu melelahkan. Tapi setelah aku diam sejenak, tiba-tiba aku ngerti. Yang paling penting dalam hidup adalah kita selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Jadi, sesuatu itu menjadi waktu yang bernilai atau tidak. Bukan lagi berapa lama menurut pikiran, bukan berapa menitnya, bukan peristiwanya apa, tapi kesadaranku menyaksikan esensi ilahi nggak di situ. Karena kalau aku sudah menyadari esensi ilahi pada peristiwa itu, yang sudah jadi ingatan, itu tidak bisa dihapus. Itu akan menjadi abadi. Jadi teman-teman, waktu yang abadi itu apa? When you realize the presence of divine name every single moment. Ya, jadi waktu itu adalah akhirnya apapun yang dialami ketika kita menyadari kehadiran nama Tuhan di situ. Kenyataan dalam pengalaman itu, itulah waktu abadi. Jadi misalnya kayak pertemuan ini, Rif, nih pertemuan ini nih, IG Live. Ini kan direkam secara digital. Tapi siapa tahu dari yang mendengarkan ini 14 orang misalnya, tiba-tiba, wah itu seru tuh misalnya, ada yang buka rekamannya, Rif. Nah, ketika pembicaraan ini memberikan satu kesadaran, enlighten, inspirasi, kengehan gitu. Ngapain gue terjebak pada masa lalu? Ngapain gue masih membenci kejadian sama mantan, sama guru gue, sama guru matematika gue gitu loh, Rip, kalau anak milenial. Ngapain gue merasa trauma dengan itu? Kenapa aku tidak menikmati momen-momen sekarang ini? Kenapa aku tidak antusias dengan aktivitasku setiap hari? Jadi lama-lama kita menempatkan pemikiran lock-in terhadap yang disebut masa depan pada tempatnya, ingatan masa lalu pada tempatnya, tapi kita menyadari yang lebih penting adalah kekinian. Gitu. Jadi
Tadi dialog yang ya ini kayak apa ya, dia peras nirip bagaimana kita bisa melihat bahwa waktu yang abadi itu adalah apapun yang menyadarkan kita, momen yang menyadarkan kita pada the experience of divine name. That's time. Karena itu wal asri. Sungguhnya manusia merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang sadar. Amanu itu kan? Kalau tidak sadar. Wata, ya kan? Wa amilus solihat, dan mereka bertindak sesuai kesadaran ilahi itu. Jadi setelah dia sadar ilahi iman, maka setelah itu dia tidak akan bertindak lagi tidak berdasarkan iman. Wa tawassaw bil haq. Nasihatilah kalian dalam al-haq. Al-haq itu yaitu the presence of divine name. Every single moment, every existence. Kalau belum wa tawassaw bis sabr. Sabar ya, belum waktunya. Kalau sudah begini Rit pemahamannya, tidak ada waktu lagi untuk berkeluh kesah, khawatir berlebihan, galau, panik, terjebak masa lalu, benci yang nggak jelas, karena itu akan merugikan diri sendiri. Makanya waktu itu hanya ada dalam kesadaran akal manusia. Makanya wal asri, innal insan. Insan ya. Demi waktu, insan nih yang punya akal. Karena kalau tidak ada akal manusia, ada nggak pemahaman tentang waktu? Nggak ada. Bisa juga waktu itu itu disebut gerak, activity. Kalau ruang kan eksis saja. Jadi waktu itu bisa juga perpindahan satu aktivitas dengan aktivitas lain. Coba kalau tidak ada materi, tidak ada materi, tidak ada gerak, ada waktu nggak? Waktu adalah I am. Iya. Kesadaran. Aku itulah now, aku itulah oneness. Waktu, hakikat waktunya justru ya. Iyalah. Jadi kalau sudah demikian, Rip, bagaimana kita akan berkeluh kesah dengan pemahaman waktu? Udah nggak ada lagi. Karena setiap momen itu kita fokus pada kehadiran nama Tuhan, kehadiran Al-Haq di situ. Bahkan kita sendiri adalah kehadiran Al-Haq itu. Ini kalau ngerti, Rip ya, orang ngerti ini nih, wah dahsyat, Rip. Nah gimana nih, Rip, kira-kira kamu mau gali dari mana lagi? Kamu nangkap nggak yang kamu pahami dari diskusi ini? Banyak, justru harus kayaknya yang harus kulakukan sekarang. Sorry, keputus tadi, Bang. Putus tadi. Iya, coba. Okay. Wah, langsung ditampar, langsung dilempar-lemparin aja nih. jadi panjang ini kayaknya nih reviewnya. Oke, tapi aku mau mulai dari ini nih. Patut digarisbawahi tadi bahwa sebenarnya waktu yang sebenarnya, waktu yang hakiki adalah ya apapun itulah waktu itu, tapi dia harus sesuatu, karena dia pasti sesuatu yang harus dialami gitu. Dia tidak bisa ada tanpa ada yang mengalami, tanpa ada si subjek ini. Tanpa ada si subjek ini gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Terus juga mungkin dari awal tadi ya, membahas tentang ya tadi sudah dikatakan bahwa formulasi sistematika waktu sebagai sesuatu yang logis gitu itu kan dibagi jadi 3 tadi, masa depan, masa lalu, dan masa kini gitu. Tapi memang yang menjadi persoalan orang berhubungan berkonflik dengan waktu itu kan karena ini nih, 2 ini nih, masa depan dan masa lalu gitu. Iya, karena mereka berkonflik dengan masa depan dan masa lalunya gitu. Karena mereka punya pemahaman tentang masa depan, tentang masa lalu. Tapi kalau kita lihat dari sisi tadi, bahwa sebenarnya ya peristiwa hanyalah peristiwa, tapi kualitasnya adalah dari sisi subjek itu, si yang mengalami. Yang kamu takutkan bukan masa lalu sebenarnya, tapi pikiran kamu. Begitupun juga masa depan. Yang kamu khawatirkan bukan masa depannya, tapi pikiran kamu tentang masa depan, prediksinya gitu.
Nah, ini menarik banget ya. Soalnya gini, kalau aku mau berbagi dari bidangku ya, fisika gitu. Tapi Iya. tapi ada sisi metafisiknya sedikit lah ya. Yang beyond fisik gitu. Tapi ya interpretasinya gitu. Ya, tadi Bang Dame sudah mention Einstein. Kalau jadi fisika dibagi menjadikan fisika modern, fisika klasik itu cuma formalisme istilah aja ya. Tapi fisika klasik itu sebenarnya tidak lain hanyalah paradigma berpikir gitu. Kalau fisika klasik memandang dunia ini sebagai pertama dia ada di ruang dan waktu. Ruang itu absolut, waktu itu absolut. Sedangkan bagi Einstein, revolusi fisika yang menuju fisika modern di abad 20 itu melihat ada hole, ada lubang gitu di dalam pandangan bahwa ruang dan waktu itu absolut. Dan memang ternyata ruang dan waktu ini kayak tidak bisa dipisah gitu, kayak terikat. Misalnya kita berbicara sesuatu yang sebenarnya bersifat ruang, mengukur ruang, tapi dengan unit, dengan satuan waktu. Dan juga sebaliknya, mengukur waktu dalam satuan ruang. Misalnya kita ditanya ke Bogor gitu. Ya kan? Ke Bogor. Ke Bogor itu jauh gak sih? Oh, lama ke sana. Loh, yang ditanya jauh, tapi kok jawab lama. Gitu pun juga kita mengukur jarak menggunakan, pernah tuh aku masa-masa mengukur jarak itu berdasarkan berapa lama Gojek ke sana. Gojek driverku. Iya. Jadi ini 27 menit nih. Ternyata ada yang 15 menit. Wah, lebih dekat di sini. Kok bisa gitu loh? Aneh kan? Iya, mengukur. Iya, aneh itu. Terus juga kita mengukur sesuatu yang sebenarnya jarak, suatu kualitas yang harusnya punya ruang, tapi malah diukur dengan waktu. Begitupun dengan yang waktu itu kita ukur jarak. Misalnya, bro, lu udah sampai mana? Oh, masih di sini nih. Oh, masih jauh itu. Masih lama. Gitu kan. Dia masih jauh. Kita mikir dia masih lama untuk kesini. Gitu kan. Jadi ada semacam semacam ya ini agak ada kesamaan gitu. Ada linearitas di situ. Nah, revolusinya Einstein adalah ini kalau misalnya si pengamat, si yang mengalami, si subjek ini berada di suatu kita menyebutnya sistem gitu. Sistem yang bergerak dan sistem tidak bergerak. Mereka akan mengalami pengalaman yang berbeda. Pengamat yang berada di sistem yang bergerak dengan sistem diam mengalami pengalaman yang berbeda. Jadi ujung-ujungnya key point-nya adalah si pengamat ini berada di pengamat ini. Gitu. Tapi juga kalau begini kan aku ingat sekali masuk ke pertama kali kuliah relativitas di kampus. Itu ya dosennya menjelaskan lah relativitas begini-begini. Terus sebenarnya waktu tidak absolut, ruang tidak absolut. Waktu ini kita bisa mengalami waktu yang berbeda kalau kita berada di tempat berbeda. Kita bisa mengalami perubahan ruang, penyempitan atau peluasan yang berbeda kalau kita berada di waktu yang berbeda. Gitu. Itu karena ada linearitas tuh yang sama tuh. Kita apakan pada ruang, waktu juga berpengaruh. Apakah kita melakukan sesuatu terhadap waktu, ruang juga terpengaruh. Terus tiba-tiba temanku nanya gini, Pak, bukankah yang dimaksud relativitas ini seperti contoh ada anak tidak suka matematika, dia berada di kelas matematika, dia merasa kelamaan gitu, merasa aduh ini nggak enak nih, gue pengen keluar gitu. Sedangkan saya yang suka matematika, setelah selesai saya malah kok cepat banget gitu ya. Bukankah itu Pak yang dimaksud relativitas gitu? Ini menarik pertanyaan dia. Terus dosenku bilang, itu bisa juga, tetapi kalau begitu kan berarti relativitas diartikan sesuatu yang mental. Jangan kita di sini berbicara tentang yang fisik. Kalau mental berarti itu sangat subjektif dong. Kita berbicara di sini objektif, fisika.
Kalau hanya di mental saja, artinya ya nggak usah lagi kita bahas gitu loh. Ngapain para fisikawan membahas ini dan untuk ditulis di textbook yang kita pelajari sekarang. Kalau cuman mental, kalau tidak benar-benar terjadi di fisik gitu. Lalu aku pikir, iya, memang pandangan para fisikawan mencantumkan waktu ke dalam ruang itu agar bisa diartikan ada fisiknya gitu loh waktu itu. Iya, dia ada fisiknya. Tapi benar juga yang dikatakan bahwa sebenarnya tadi perbedaan pengalaman antara temanku sama si orang yang dia contohkan gak suka matematika itu, yes, itu kan perbedaan si subjeknya itu kan. Melihat pemaknaan subjek. Iya. Bahkan Einstein bilang, dia mencontohkan gini, kalau kalau kita berada di oven misalnya, oven besar, kita masuk sana, dipanasin kita. Tapi kalau ada cewek cantik di sana, kita nggak ngerasa, gitu dia bilang. Einstein ngomong gitu ya? Iya, itulah relativitas, dia bilang gitu. Kita justru tidak mementingkan panasnya, kita mementingkan apa yang hadir di dalam itu, di sana, sebagai pengalaman. Ada kehadiran cinta gitu ya? Iya. Iya, jadi terus, nah, jadi teman-teman, ya, ini rada berat nih kayaknya nih teman, tapi tidak apa-apa. Tapi tadi itu aku mau menggarisbawahi tadi itu, waktu dengan pengalaman itu loh, waktu dengan pengamatan. Iya, ya kan? Pengamatan si subjek ya, pengamatan si subjek ya. Subjeknya, relatif terhadap si pengamatnya. Tapi bisa juga, Rip, ini kita bawa kepada metafisika atau ilham atau wahyu. Jadi misalnya neraka itu kapan terjadi? Nah, kebanyakan orang kan, ini kita bahasa awam nih, Rip. Neraka itu nanti, iya nggak, Rip? Iya. Ya kan? Setelah mati, nanti ada proses seleksi, siksa kubur, kemudian dimasukin ke neraka gitu lah. Tapi kalau kita merujuk pada pemaknaan waktu yang logis tadi dan kita sudah selidiki, itulah gunanya self inquiry ini teman-teman. Self inquiry ini mengajak kita untuk mengamati sesuatu itu secara teliti. Nah, filosofinya itu kita keberadaannya ini apa sih gitu. Iya. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa nanti kan kita sebut 2 hari lagi, seminggu lagi, 100 tahun lagi, 1.000.000 tahun lagi gitu. Itu kan semua persepsi pikiran manusia. Ya. Nah, jadi itu relatif banget gitu. Bahkan dari diskusi ini sama juga ke masa lalu. Masa lalu adalah appearance in your mind. Jadi eksistensi dari keberadaan masa lalu itu adalah ingatan-ingatan yang hadir di pikiran. Nah, ketika kita misalnya bicara lama atau tidak, jauh dekat, lama atau tidak, ya nggak relevan lagi, makanya relatif, Rip. Kalau dalam dunia fisik kan, dari Bogor ke Bekasi naik mobil sekian jam, dari Bogor ke Banten sekian jam, ya kan? Tapi kalau sudah tidak ada fisik, kayak digital deh, waktu digital gitu. Nggak berlaku lagi menit, jam, hari. Saya bisa nggak berkunjung kepada kejadian 2 tahun lalu di digital? Sekarang langsung set gitu. Buka aja YouTube-nya gitu. YouTube-nya The Beatles gitu. Kejadiannya The Beatles misalnya berapa tuh? 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Masih bisa disaksikan. Pidatonya Hitler yang kejadian tahun 1941. Bisa nggak saya tengok? Ya, selama masih ada rekamannya, ya sekarang dia bisa digital, cloud. Eksisnya apa itu? Ya cloud namanya, imajinasi, barja. Nah, jangan-jangan ketika kita mati, kita hidup di alam imajinal. Makanya ini balik lagi nih. Ya ini mulai berkembang nih, Rip. Berani nggak kita mencoba menyelidiki yang disebut masa depan yang dikatakan oleh wah nanti ada neraka, ada siksa. Itu eksistensinya apa gitu? Kalau kita merujuk pada basis pemikiran bahwa
Masa lalu itu sebetulnya ingatan di pikiran, ya, di jiwa. Masa depan itu adalah prediksi pikiran. Makanya kan ini ada teman Wanti nih, waktu saat Rasul Mi'raj. Nah, iya makanya. Jadi Nggak ada Isra waktu Mi'raj lagi. itu nggak ada, bukan waktu seperti yang kita pikir. Iya. Yang selama ini, pokoknya jauh lah. Jadi makanya tadi kan akhirnya waktu itu berkaitan dengan eksistensi yang dipahami oleh si subjek, teman-teman. Si subjek itu siapa? Apa mata? Apa pikiran? Apa ego? Personality? Siapa subjek itu? Nah, kembali lagi, subjek itu adalah kesadaran yang berada di balik. Itu yang tadi Arif bilang, teman-teman, itu sang subjek atau sang pengamat, programmer. Iya, iya. Gitu Jadi juga sih. bagi sahabat, gimana? Iya. Sedikit Rip, supaya ada, Oke, oke. kan ini bahas kita orang udah mumet nih Rip ya, mungkin lagi naik mobil apa, mumet, Oke, oke. supaya ada sarinya. Teman-teman yang masih, kalau sudah paham ini, dengarkanlah kata-kata Master Ogwe dalam Kung Panda. Nah, iya, iya, benar-benar. Master Ogwe, masternya master, dia kan ada Po, ada Sifu, ada Master Ogwe, dia bilang, eh masa lalu adalah history, masa depan adalah mystery, now is present, gitu, hadiah. Iya. Now is gift, hadiah, present. That's why disebut ini present, hadiah, present, gitu. Jadi teman-teman, siapapun yang hadir di sini, prioritaskan perhatian kesadaran kita terhadap masa kini. Now, enjoy your life, be enthusiasm, jadilah antusias, bersyukur sekarang, do the best. Mau seperti apa konsekuensinya besok di masa depan, itu tidak penting. Dan jangan lagi terjebak kepada beban-beban masa lalu yang membuat kita tidak bisa menikmati kekinian. Karena sesungguhnya waktu yang abadi itu adalah apa yang dilakukan kini. Ternyata kekinian itu adalah waktunya siapa? Waktunya Tuhan, gitu. Waktunya sang kesadaran. Ya kan? Ya, jadi sebetulnya teman-teman, kita semua ini mengalaminya itu sekarang. Nah, jadi apa yang kita sebut nanti itu dream. Keberadaan kita di alam imajinasi. Ya, tapi saya pribadi juga ya teman-teman, ini butuh waktu belasan tahun untuk bisa ngeh tentang time ini, gitu. Ya, sehingga tidak mau lagi diganggu oleh besok ini gimana nih, prediksi 3 tahun, resolusi oke lah. Kita bikin resolusi, kita merujuk pada masa lalu, kan sebetulnya pemaknaan di pikiran kita, hikmahnya apa, gitu. Coba Rip, kita baca-baca dulu nih Rip, ada buku barangkali yang komen-komen. Nih, dari mana nih? Ananda Tenri. Oke, Mbak Ananda. Waktu bagaikan wanita, 5 menit yang lalu pingin bakso, 5 menit kemudian pingin bakmi. Setelah 10 menit dari 2 hal itu, di saat ininya jadi makan martabak deh. Nah, berarti mood itu, gue itu ya martabak gitu. Betapa cepatnya ya bergerak. Iya, berlalu gitu. Iya kan? Gitu. Tapi ini menarik nih, Rip. Sebelum ke situ ya kita bahas. Kalau tidak ada gerak, Rip, di fisik kan kelihatan ada gerak, kayak mobil. Tapi kalau kita meditasi, duduk diam, atau lagi mimpi, what do you mean? Nah, nanti kita bahas gerak. Motion ya. Motion juga penting tuh. Aduh, asik banget ini. Motion ya. Itu membahas tentang motion. Gerak itu apa gitu ya. Nah, jadi kalau kayak digital ini teman-teman, penggambaran dari dunia imajinasi. Saudara cuma duduk di kamar, tapi Anda bisa berselancar ke masa lalu, bisa muter videonya ya Beatles, Freddie Mercury misalnya, bisa putar videonya ini. Bahkan ada beberapa orang yang memprediksi masa depan, katakan begitu ya. Nah, kita bisa berselancar di dunia imajinasi. Kapan itu? Now, gitu. Ya. Iya, itu. Ini kita. Itu apa ya? Menjadi prinsip, bukan prinsip sih, tapi dasarnya itu kan. Waktu itu nggak bakal ada kalau nggak ada gerak gitu, nggak ada pergerakan, nggak ada perubahan. Nah itu dan gerak perubahan itu juga
berkaitan dengan materi kan? Iya, berkaitan dengan materi banget gitu. Perubahan, Nah, perubahan menjadi kalau pembahasan diimajinasi, juga. Rip, kalau diimajinasi, apa itu jadinya perubahan? Apa itu gerak? Iya, betul Perhatian, betul. Iya, perhatian. attention. Ah, Jadi iya, kalau flow, benar. di dunia materi, gerak itu kita seperti real. Ya, kon gerak gini kelihatan itu nggak apa-apa, Ah, kita mengerti aja ada cara apa. Tapi kalau kita diimajinasi, Rip, apa itu gerak? iya, Perhatian. perhatian kita, betul. Fokus kita kemana? Itu ada waktu nggak di situ? Waktu adalah fokus. Iya, Fokus kita kemana? Kemana fokus kita, perhatian kita arahkan? Itulah your time. Itulah dirimu. Nah, jadi kalau sudah sadar begini, ngapain gue ribet dengan pikiran masa lalu, pikiran masa depan? Tapi gini, Rib ya, ini kalau orang belum cukup matang memaknai ini, ya gue biarin aja deh, gini-gini aja. Tapi kan berkeluh kesah tuh. iya, iya. Dan itu nggak enak. Jujur aja dia nggak mau di situ. Jujur aja lah, nggak mau kok berkeluh kesah. Itu kan, iya, itu menjadi, ya itu kenapa kita bahas ini kan gitu. Iya. Oke, ini kita baca lagi, Rib. Apa? Oke, siapa lagi nih? Oke, Rio. Hai Bang Dame, hai Bang Arif, Suaguru lagi bahas topik apa nih? Oh, tentang waktu. Masa ada waktunya, waktu ada masanya, itu apa maksudnya itu, Rip? Jadi ingat teori relativitas. Oh, iya, iya, iya. Itu lagi-lagi relativitas gitu. Iya kan ada hubungannya dengan gravitasi. Kalau berada di suatu medan gravitasi yang besar, kita mengalami waktu yang lebih lambat kalau dihitung di bumi gitu. Ya artinya lagi-lagi kita Persepsi berdasarkan, subjek. iya, planet kita di mana? Kita berada di planet mana gitu kan? Nah, planet bisa dianalogikan subjeknya gitu. Si Tapi ya kalau ini ditanya, Rip, lingkungan. kalau ditanya, kalau semuanya relatif, apa yang kita pegang? Kan tadi udah ada yang absolut kan? Kekinian itu. Apa itu? Ya udah Sang itu yang kesadaran ya? dipegang. Iya. Iya, iya, iya. Itu yang apa dia, oke ya? Semua Jadi relatif apapun karena yang kita punya pikiran gitu. Beyond pikiran Iya. aja kita jadi ada yang mutlak gitu lah. Iya, iya, oke. Nah, kalau di agama yang beyond pikiran itu namanya kolbu, teman-teman. Kolbu itulah tempat Tuhan hadir. Makanya kolbun mukmin baitullah. Nah, kolbu itu kita alami saat kita silent, peace itself surrender gitu ya. Supaya ada inilah kuncinya. Oke. Mas Beben, not adalah waktu. Wes, terima kasih Mas Beben. Oke, alhamdulillah baik Om. Oke, oke. Diskusi nih di sini ya. Waktu saat Rasul Mi'raj. Perjalanan waktu benar terjadi ketika Isra Mi'raj ke langit ketujuh. Nah, istilah langit juga teman-teman jangan dibayangkan ya itu planet Mars, Jupiter, Saturnus. Ya, kalau di bahasa Arab, langit itu bahasa Arabnya namanya samawati. Samawati itu maknanya sederhananya itu yang luas dan tinggi gitu. Jadi ya boleh juga kalau dikatakan yang luas dan tinggi itu ke atas kan kalau kita lihat langit biru. Apakah betul ke atas itu langit biru? Itu ternyata optic illusion, Rip. Iya, iya. Apa betul biru? Enggak dong. Begitu ke sana tuh akasa namanya, angkasa, ruang, space tanpa batas. Jadi beberapa guru menyampaikan bahwa langit itu sebetulnya kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jadi perjalanan menyadari, melewati dimensi-dimensi kesadaran gitu. Ya, mudah-mudahan ada gunanya lah ini teman-teman, meskipun ini kita kan namanya meneliti tentang waktu yang sesungguhnya adalah yang bermanfaat. Nah, ini juga menarik nih. Waktu yang sesungguhnya adalah yang bermanfaat. Berarti kan cinta dong.
Ya, sesuatu yang dilakukan dengan cinta, antusias, Bermanfaatnya ya itu bukan jadi bermanfaat yang menguntungkan profit maksudnya. ya Itu lagi-lagi waktu ya dan uang dong berarti. ya time is money. Bermanfaat yang Tapi boleh-boleh aja, Rip, bermanfaat juga. boleh-boleh aja. Tapi nggak abadi kan? Iya, iya itu maksudnya. Manfaat yang begitu tidak abadi. Iya, Berman iya. ah. Ya kita kembali lagi ke 4 tujuan hidup itulah. Iya kan? Iya, iya. 4 tujuan. Udah pernah kita bahas belum di sini tuh, Rip? Ya, Mas. Udah. Sebelumnya kan? Di Iya, resolusi ya, oke. iya di resolusi ada. Waktuku Kalau ini berlalu penuh dengan rutinitas. Kalau flashback sedikit sekali yang terkesan. Sia-sia dong. Nah ini ya. menarik nih. Gimana tuh Rip kalau kamu memandang waktu kuliah rutinitas. Apalagi sekarang kuliah online Rip. Nah dengan perspektif ini gimana kamu melihatnya Rip? Iya, ini Biar sebenarnya yang praktikali. ini sebenarnya yang ingin menjadi yang ingin kita teliti gitu ya. Kok apa ya? Problematika seperti ini gitu maksudnya. Akhirnya kita menulis resep obat, resep itu ya inilah yang kita lakukan sekarang untuk menyembuhkan problematika-problematika yang resah, yang keluh kesah begitu terhadap masa depan masa lalu. Begini ya, kalau aku memandangnya dari tadi yang berhubungan dengan yang tadi, ya kalau waktu di dalam mental kita adalah perhatian kita dan kita bisa memperhatikan waktu itu karena kita punya pikiran, ya kita keluar dong dari pikiran itu biar tidak tidak terpengaruh oleh pikiran itu lagi. Jadi kita harus Tidak terjebak. tidak terjebak. Tidak terjebak. Bayangin kita tiba-tiba ya amnesia ini amit-amit gitu amnesia kan. Apakah kita berpikir hidup kita yang sebelumnya sia-sia gitu? Kita nggak ada ke sana. Coba tiba-tiba kita koslet pikirannya nggak mikir. Ada nggak penderitaan? Ada nggak kekhawatiran terhadap masa depan atau penyesalan terhadap masa lalu? Kayaknya nggak ada. Berarti kuncinya kan di pikiran itu kan? Gitu. Ya bagaimana kesadaran menempatkan gerak pikiran. Makanya kan teman-teman sekalian, aktivitas pikiran itu kadang disebut beberapa guru namanya Robert Spira itu conscious activity. Jadi tapi banyak orang tidak menyadari bahwa aduh gini ya kenapa itu kan conscious activity. Tapi begitu dia sadar sang subjek ya kelar tuh. Ya ngapain gua login langganan dengan pikiran ini kan login, subscribe, download, install deh kita. Jadi kita doyan banget login sama pikiran benci, dendam, kesal, berkeluh kesah, khawatir, galau, marah, terpuruk, terbebani. Iya. Jadi Iya. ya ini salah satu awakening juga nih Rip, teman-teman sekalian. Bangun dari jebakan pemahaman pikiran kita yang keliru tentang waktu. Makanya kalau di Quran disebut wal asri, demi waktu sesungguhnya manusia merugi. Kayaknya monyet nggak tahu deh ini tahun berapa 2021 atau pilkada atau pilpres 2024 nggak ada tuh perhatian mereka itu. Jangan-jangan orang Baduy Rip itu tidak heboh dengan 2024. Kan sekarang tuh mulai tuh 2024 gimana gitu. Ya itu Banyak kan berarti kan permainan pikiran karena menyepakati 2024 itu ada pilpres. Begini begitu. Iya. Iya, jadi gimana kita kalau sudah tahu hakikat waktu? Ya kan Nah, sesungguhnya manusia merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh. Nah itu menarik nih. Setelah sadar begini, Arif sebagai mahasiswa, teman-teman Arif atau ibu-ibu yang rumah tangga atau pekerja, ya bertindak appropriate lah dengan kesadaran yang karena sudah tahu hakikat waktu. Kalau enggak kita merugi. Kalau belum juga, ya watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Nasihat adalah kalian dalam kebenaran gitu. Dan sabar kalau belum nyampe. Tapi secara pribadi, Rip, kamu udah dapat nggak itu sarinya kalau udah paham seperti ini? Ini udah 1 jam lebih kita ini. Iya. Oh iya, udah ya? Iya, udah 1 jam ya. Dapat.
Ya, aku ingat pertama kali ini dibagikan oleh Bang Dame ke aku. Kita kan dulu punya acara Swaguru lah rutin tiap minggu. Dan itu sebuah lompatan juga dalam pandangan gitu, pandangan berpikir, perspektif. Akhirnya, oh iya ternyata begini ya. Ternyata memang, ya, waktu itu adalah peristiwa sebagaimana yang kamu alami. Aku suka menyebutkan waktu itu berhubungan dengan pengalaman. Dia tidak berbicara peristiwa sebenarnya. Enggak. Waktu itu pengalaman. Rip, Gitu. bisa nggak Rip kalau misalnya Rip, kalau kamu diskusi sama teman-temanmu kalau udah paham seperti ini, ya nggak perlu sebetulnya mengkhawatirkan masa depan kan? Iya, jangankan tidak perlu mendekatinya dari sisi waktu saja, kita sudah bisa sampai pada kesimpulan itu. Nggak usah khawatir masa depan. Kalau ini kan dari penjelasan waktu nih kita. Tapi dari pembahasan tentang resolusi sebelumnya kan juga sampai juga ke pandangan itu bahwa ya tidak usah khawatir, tidak usah juga menyesali yang masa lalu. Nah, kalau misalnya ada orang masih berpikir begitu, Rik, nah, kamu kan nggak bisa bilang, ya salah sendiri kan. nggak bisa gitulah. Iya, kan justru kan dialog ini kan proses self inquiry. Ayo mau nggak aku temanin menyelidikinya. Sebenarnya yang lu galau ini apa sih? Yang lu khawatirin itu apa sih sebenarnya gitu loh. Kan banyak orang, aduh 3 tahun ke depan gimana ya gue, ntar biaya kuliah gimana ya, terus kerja nanti gimana ya, nanti sampai lupa hari ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa maksimum, nggak bersyukur, tidak menikmati makan, tidak menikmati alam yang indah ini gitu, sayang banget gitu, otomatis. Nah, makanya ada yang menjadikan prinsip hiduplah sebagaimana seolah-olah kamu mati besok gitu kan. Dan itu ternyata berpengaruh gitu untuk beberapa orang. Mereka jadi maksimal menjalani hidup. Enjoy the moment gitu ujung-ujungnya. Iya, oke. Ya, kira-kira itu teman-teman ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ini. Kalau menurut Mas Arif yang jurusan fisika, apakah mungkin di masa depan manusia menemukan mesin waktu dan melakukan time travel? Coba tak jawab, Rik. Oh iya, ini panjang ini. Ini jawabannya Tapi panjang. kamu coba jawab dari sisi substansi yang kita bahas ini. Iya. Oke. Ini kita bermula dari pandangan bahwa waktu is not real unless there is the observer. Oke. Ya. Waktu itu basicnya ya. Itu basicnya gitu. Waktu. Kamu jelasin dulu itu. Time is but premis an itu jelasin dulu. Iya, time is illusion kan? Kata Einstein juga bilang gitu. Time is but an illusion. Tetapi dia menjadi properti apa ya? Tolok ukur yang dipertimbangkan ketika kita memperhatikannya. Tampak real itu maksudnya gitu. Iya. Tampak real. Kalau di bahasa Arab namanya maujud. Dia kayak tampak real. Itu tapi bahasa dia kayak diperhatikan sebenarnya illusion. Jadi pertanyaan apakah ada mesin waktu nggak relevan lagi teman-teman. Iya, soalnya ya kita mengingat aja kan ada istilahnya photographic memory gitu. Dia benar-benar seolah-olah berada di sana, masuk ke masa lalu itu, dan itu berada di mental dia semuanya. Itu meditasi kan? Orang yang pas celebration begitu. Iya. Nah, terus spekulasi, formulasi para fisikawan ini memikirkan, menghipotesiskan bahwa kan space and time ini ada. Nah, bagaimana bisa nggak kita merubah space and time itu sedemikian rupa sehingga space and time itu jadi kayak terbalik gitu. Terbalik, dan kalau kita masuk ke sana, kita berada di masa lalu gitu jadinya. Nah, upaya untuk membalik space and time itu sebuah perubahan perubahan pengamatan sebenarnya. Itu kan yang terjadi
Kalau jawaban papa gini, Rip. Gimana? Kalau kita mimpi, Rip. Teman-teman ya, ini menarik nih. Kalau kita mimpi. Ini Arif mimpi nih. Begitu kamu mimpi, kamu menyaksikan realitas kan? Persis seperti sekarang ini. Ya. Ada pohon, ada langit, ada gunung gitu kan, ada aktivitas gitu ya. Ada nggak makna waktu di dalam mimpi itu? Ya. What is time in the dream? In dream. Tahu-tahu expire tuh mimpi. Begitu kita bangun, apa makna waktu bagi kita? Nah sekarang nih, kalau kita mati ini tubuh ini, makanya Nabi Muhammad bilang, kalian hidup di dunia, tertidur mimpi. Begitu kamu mati, kamu bangun. Jadi pada waktu kita bermimpi, ruang itu apa makna kita? Seperti kita sekarang. Tapi begitu kita bangun dari mimpi, ruang itu ada di dalam kesadaran. Kelar kan? Iya. Untuk menjawab Saat ini kita sebenarnya saat kita berada, misalnya nih main game kayak virtual reality deh. Kita pakai kan ada realitas virtual. Ada nggak waktu di situ? Yang ada kan momen-momen aja. Perpindahan dari momen ke momen. Momen ke momen ini mana yang kita perhatiin. Sebetulnya kan dalam durasi film itu udah kejadian sekaligus. Blek gitu kan. Begitu kita masuk virtual reality, misalnya katakanlah durasinya 1 jam. Itu kan sudah ada semua tuh blok gitu. Cerita itu sudah ada langsung. Nah, kenapa kita sebut ada adegan 1, adegan 2, adegan 3? Karena perhatian kita ke situ. Padahal sebetulnya kan semua kejadian itu ada di dalam kesadaranku. Makanya momen atau waktu itu depend on sang pengamat. Siapa yang menonton? Kalau kita punya rekaman film misalnya durasi 2 jam, kita kan bisa putar-putar. Oh menit ke-7, menit ke-25, kita kan bisa putar-putar tuh. Majuin, mundurin kan gitu. Cerita yang 2 jam ini kan sudah ada sekaligus. Nah, bagi Tuhan, waktu itu seperti itu, Rip. Iya. Waktu semua ada di dalam kesadaran sang Tuhan. Makanya dalam... Jadi yang menentukan waktu siapa? Ya perhatian sang kesadaran. Ya. Nah itu perlu dikontemplasi itu, itu. Ya, karena intinya adalah yang menentukan momen itu bernilai atau tidak adalah siapa sang kesadaran yang memperhatikan momen itu. Jadi kualitas sebuah peristiwa bukan ditentukan oleh peristiwanya. Tapi sang kesadaran, sang pengamat, sang aku yang berada di balik peristiwa itu. Itu yang abadi. Iya. Itu yang dipegang. Itulah iman. Ya. Bertindaklah sesuai dengan kesadaran iman, itu namanya soleh. Saling menasihatilah dalam kehadirannya sang al-haq. Watawasau bil haq. Kalau belum ngeh, watawasau bis sabr. Iya. Nah, sering-sering ke situ. Jadi sebetulnya kita pelan-pelan sebetulnya mau keluar dari waktu itu, Rip. Itu adalah menyadari being aware of being aware. Kesadaran yang menyadari semua ini. Gitu kira-kira. Iya. Emang ini kan berarti ya waktu itu ada di imajinasi, tapi imajinasi nggak sebagaimana yang kau pikir, cuman khayal gitu. Iya. Ya itu harus nontonlah video sama Om Hasan. Imajinasi is more than that. Imajinasi kan ada imajinasi
yang internal, kosmos juga, mikrokosmos dan makrokosmos gitu. Itu aja udah cukup sebenarnya. Dan tadi lagi ke statement yang aku bilang bahwa waktu itu tidak jelas kalau kita menghubungkannya dengan peristiwa, tapi dengan pengalaman pasti baru jadi jelas. Misal sejarah sekarang yang kita gunakan kan tahun, kalender itu pakai Gregorian kan, Gregorian calendar. Yang sebelumnya Julius Caesar, terus Gregorian calendar yang Masehi itu loh sekarang. Kan sampai ada BC sebelum Masehi kan, before Christ. Tapi di barat ini orang-orang yang tidak percaya Christ, ya yang ateis lah, mereka nambahin lagi BCE, before current era gitu. Tapi anehnya before current era yang satunya kelahiran Christ juga, jadi nggak jelas, mereka mengakui juga kelahiran Jesus gitu. Jadi mereka tolok ukurnya juga dari situ juga ternyata. Nah itu kan relatif dari kita. Kalau katakanlah tiba-tiba ada makhluk dari mana kan, alien gitu, mereka ada berpandangan kalender yang berbeda gitu. It's not peristiwa, it's yours gitu. Itu pengalaman, pengalamanmu, persepsimu. Pengalaman itu kalau Arif menyebut pengalaman itu adalah persepsi subjektif dari seseorang. Pemaknaan subjektif dari seseorang terhadap peristiwa, itulah pengalaman. Dan satu peristiwa itu bisa kita pengalamannya beda. Iya. Itu ya teman-teman. Jadi pandemik itu kan peristiwa, kita sebut aja pandemik. Tapi pengalaman kita dalam peristiwa itu kan beda-beda. Iya. Pengalaman adalah pemaknaan subjektif aku terhadap peristiwa. Itu yang sebetulnya kita miliki. Itu doang ya. Iya, itu tuh penting tuh. Nah, itulah sebetulnya momen kita gitu loh. Ya, saya kira cukup lah, Rip. Ini ada Kang Abu Marlo baru join nih. Terima kasih banyak nih. Ya, jadi kayaknya udah dijawab tuh Mas Rio. Apakah waktu menurut di dunia ini bersifat relatif atau mutlak? Relatif, Pak. Yang mutlak itu subjek yang menyadari waktu. Oke, Rip, saya kira cukup dulu lah, Rip. Ya, ngobrol-ngobrol santai, mudah-mudahan ini juga namanya ngobrol ya paling tidak teman-teman jadi mulai ada semacam keberanian untuk menyelidiki yang selama ini kita anggap sudah fix, sudah jelas, padahal belum tentu jelas. Kenapa kita penting self inquiry? Karena kita sering bertindak berdasarkan pemahaman kita. Ya. Kalau kata Plato, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Jadi pemahaman kita tentang waktu, tentang gerak, tentang resolusi, tentang kerja itu perlu diperiksa, diselidiki dengan kedewasaan intelektual. Akil balik namanya, gitu kira-kira. Ya, saya kira itu Mas Adit, ya mudah-mudahan nyambung ya dikit-dikit ya Mas Adit. Mas Beben, alhamdulillah. Mas Abu Marlo ya. Gimana, Rip? Silakan. Ya, kalau aku indikatornya tadi ini, ya kita kan di sini mencoba untuk memandang sesuatu yang dianggap sudah mutlak atau sudah pasti gitu. Jadi kita coba apakah benar gitu, bukan mempertanyakan tapi bertanya aja dari sisi lain, perspektif, self inquiry dan filosofi. Indikatornya menurutku sesuatu yang harus diselidiki adalah sesuatu yang bikin kita resah, bikin kita nggak enak. Itu tanda itu harus diselidiki tuh. Misalnya masa depan, khawatir, nggak enak, menderita. Nah itu cari tahu tuh kenapa. Apa itu masa depan? Masa lalu, bikin menyesal, atau nggak enak. Cari tahu tuh apa tuh masa lalu. Atau ini sesuatu gagasan ini bikin kita nggak enak, kayak ada yang mukul gitu ke benak kita. Ya itu cari tahu tuh apa tuh indikatornya gitu, yang bikin kita nggak enak, cari tahu. Dan juga memang jujur saja tema What This Time ini perlu kajian berlanjut gitu. Jadi ada bukan hanya satu live doang IG gitu ya. Barangkali akan menjadi ya, karena ini juga kurikulum wajib untuk Swaguru. Nanti kalau di kajian Zoom Zoom meeting
Ya, kita Iya. akan juga mungkin membahas ini lebih dalam lah ya. Gitu. Oke. Ya, oke. Terima Sudah kasih tidak Bang lagi Arif. kan? Ya, cukup. Makasih ya Mas Rio, makasih teman-teman Iya. semua yang hadir. Ini mudah-mudahan jadi yang menginspirasi apa yang disampaikan di sini dialog santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya dari saya sendiri sudah tidak ada lagi tambahan, tapi ya mungkin tambahannya adalah ini kan tadi dibilang bisa ada pendalaman lagi, barangkali nanti bisa join di meeting Zoom, ya. Tinggal DM aja atau komen di dimanapun itulah, yang jelas di akun ini gitu. Oke, dari saya host Arif Harahap pamit undur diri. Untuk kesalahannya mohon maaf dan terima kasih telah join, terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmunya menjadi berkeberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.